Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain. Masih di surah An-Nisa di ayat 11 memasuki ayat faraid ataupun ayat cara pembagian warisan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس يوصيكم الله من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Yusikum artinya ya'murukum, artinya memerintahkan oleh Allah kepada kalian. Yusikumullah, memerintahkan kepada kalian oleh Allah fi auladikum, tentang urusan anak-anakmu, lidzakari mithlu hazzil unthayain. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk lidzakari mithlu hazzil unthayain, untuk laki-laki dari anakmu adalah misil perumpamaan seperti bagian hadzi, artinya nasib, seperti bagian al-unthayain, dua anak perempuan. Ya, anak laki-laki mendapatkan dua bagian dibanding anak perempuan. Jadi kalau satu laki satu perempuan, ahli waris tidak ada yang lain, maka hartanya dibagi tiga. Duanya untuk dibagi tiga, 2/3 untuk laki, 1/3 untuk perempuan. Nah, tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahawa dalam pembagian ahli waris, hukumnya ahli waris jika setuju untuk membagi dengan cara yang lain, yang berbeda dengan yang ditentukan oleh Allah, hukumnya boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Boleh, tapi atas dasar kesepakatan, atas dasar ridha, saling meridai antara satu dengan ahli waris yang lain, dibolehkan. Tapi dengan syarat, yang pertama mereka harus saling ridha. Dan ridha juga kapan? Setelah meninggal si mayit. Jangan sebelum meninggal. Ini sebelum meninggal ridha, nanti pas setelah meninggal si mayit tak ada yang ridha. Hukumnya enggak berlaku. Jadi keridhaan ini hukumnya berlaku jika terjadi keridhaan setelah meninggal si mayit. Jadi setelah meninggal mayit, semua ahli waris berkumpul
dan mereka setuju untuk membagi warisan yang berbeda dengan cara pembagian yang ditentukan oleh Allah. Hukumnya boleh atau tidak? Jika semua ridha setuju, boleh. Itu syarat pertama, harus ridha. Syarat yang kedua, tidak ada dari salah satu ahli waris yang majnun ataupun anak kecil. Karena mereka berdua ini keridhaannya ataupun persetujuannya tidak dianggap. Dalam syariat persetujuannya tidak dianggap. Jika terus solusinya bagaimana? Solusinya untuk anak ini berikan sesuai dengan yang ditulis oleh Allah Subhanahu. Jadi untuk si anak kecil ataupun si majnun dari salah satu ahli waris, berikan hak dia seperti yang tertulis di Al-Quran. Untuk yang lain yang sudah gede, yang sehat-sehat, silahkan mereka untuk membuat persetujuan tergantung keridhaan mereka bersama. Tapi untuk anak kecil ataupun untuk majnun tidak berlaku hukum yang saling ridha meridai. Karena bagi mereka ridhanya, setujunya majnun atau persetujuannya anak kecil tidak diperhitungkan dan tidak dianggap. Jadi misalkan ada keluarga, kata keluarga ini ya sudah, ini ahli waris kita berlima, daripada kita beda-bedakan, kita samain aja semua laki dan perempuan anak-anaknya ini. Hukumnya boleh, boleh, dengan syarat harus semuanya setuju, harus setuju. Karena tujuan Allah gariskan cara pembagian ahli waris ini supaya tidak terjadi keributan. Karena kalau diberikan hak tanpa ada aturan dari Allah, ntar pada ribut semua. Saya mau begini, si fulan mau begitu, si fulan mau lain. Jadi cara pembagiannya enggak jelas, akhirnya ribut yang ujung-ujungnya berantem satu keluarga. Ahli waris dengan yang lain berantem ataupun saling bermusuhan cuman gara-gara dipengaruhi oleh harta warisan. Makanya ketika ribut, ketika terjadi perselisihan, si fulan enggak ada yang setuju sama sekali, hukumnya kembali ke hukum Allah Subhanahu wa taala dengan cara fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian ini saling berselisih pendapat, maka kembali ke Allah dan Rasul. Apabila satu enggak ada yang setuju, saya enggak mau, harum, kembali ke mana? Kembali ke Allah dan Rasul. Jadi kalau kesetuju yang lain silahkan sampai yang dengan syarat semua setuju. Kalau tidak setuju, ahli waris ada yang enggak setuju, maka hukumnya kembali ke cara pembagian yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum ahli waris. Walaupun dalam hukum ahli waris, harta tidak dibagi ke warisan dulu sebelum dilunaskan hutang si mayit. Kemudian kalau dia misalkan pernah menggadaikan barangnya, selesaikan gadaian barangnya dulu. Kemudian kalau si mayit pernah berwasiat, selesaikan wasiatnya. Sepertiga, selesaikan wasiatnya. Inilah semua, dan juga didahulukan untuk biaya tajhid mayit, untuk biaya pengkafankan, misalkan untuk biaya kain kafan, untuk biaya memakamkan, itu semua keluarkan dulu. Jadi biaya tajhid mayit, kemudian biaya utang-utangnya, semua zakat yang belum pernah dibayar, ataupun si mayit ini dulu ketika masih hidup sudah berkewajiban haji, banyak harta tapi selalu dia tunda-tunda, enggak mau naik haji, hukumnya wajib dibadalkan hajinya dulu. Nah, ambil duit, sisakan untuk badalin haji yang si mayit. Kemudian kalau beliau punya hutang yang lain, bayarin hutang. Kalau ada wasiat, selesaikan wasiat. Baru selesai itu semua, selesai itu hal-hal yang menyangkut yang si mayit semua, yang sisanya itulah yang dibagi sebagai warisan. Nah, jadi kalau Allah lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk laki-laki adalah seperti bagian dua perempuan. Idza jitama'ata ma'ah, jika dua anak perempuan berkumpul bersama laki-laki, anak laki-laki. Artinya si ahli warisnya anak laki-laki dan anak perempuan.
Jadi falahu nisful mal wa lahuman nisf. Bagi laki-laki yang satu setengah harta, dan untuk mereka berdua yang perempuan setengah harta. Jadi bagi dua, setengah bagi dua. Ini hikmahnya karena kebutuhan. Kenapa Allah bedakan laki-laki, anak laki-laki dengan anak perempuan berbeda? Karena kebutuhan, bukan karena kelamin. Karena laki-laki ini dalam Islam kebutuhannya sangat besar. Yang pertama, dia ketika nikah maka dia yang tanggung nafkahnya. Ketika dia yang tanggung nafkah si istri dalam Islam tidak dibebankan untuk nyari duit, tidak dibebankan karena kebutuhan istri semuanya harus dipenuhi oleh suami. Dari segi awal nikah, dari maharnya, kemudian resepsinya. Pada dasarnya resepsi sunnah bagi suami. Kemudian juga dari entar biaya kehidupannya semua itu wajib ditanggung suami. Istri cuman berdiam di rumah untuk taat kepada suaminya. Makanya kebutuhan suami lebih besar, akhirnya kebutuhan laki-laki lebih besar, sehingga keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaan dari Allah diberikan laki dua bagian dibanding perempuan. Karena perempuan dalam Islam pada dasarnya enggak butuh duit. Bukan enggak butuh duit, butuh, tapi semua kebutuhannya dipenuhi oleh laki-laki. Kalau dia masih kecil, ditanggung orang tuanya. Kalau dia sudah kawin, ditanggung sama suaminya. Kalau dia sudah tua, ditanggung sama anaknya. Artinya dia tidak berkewajiban untuk mencari nafkah. Apa yang terjadi kalau misalkan, apalagi di sebagian daerah, kalau perempuan sudah cari nafkah, biasanya lakinya malas. Lakinya malas, akhirnya laki yang jagain anak, perempuan yang kerja. Nah, ini kebalik. Yang seharusnya dalam Islam, laki yang kerja dan perempuan yang duduk di rumah. Nah, jadi karena di situ akhirnya, karena berhubung kebutuhan laki sangat besar, akhirnya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan bagian anak laki seperti dua bagian anak perempuan. Nah, kemudian fa in kana ma'ahu wahidatun falaha thuluth. Maka jika anak perempuan satu, anak laki satu, maka bagi perempuan sepertiga, walahu thulutsan, bagi satu anak laki dapat 2/3. Artinya untuk laki, misalkan lakinya 4, perempuannya 4, cara pembagiannya setiap laki anggap 2. Jadi 2 kali 4 jadi 8, tambah 4 12. Nanti hartanya dibagi 12, per laki-laki dapat 2/12. Nah, laki-laki per laki-laki dapat 2/12, sedangkan perempuan, setiap perempuan mendapatkan 1/12. Artinya untuk laki-laki dijadikan 2 bagian dibanding perempuan. La ilaha illallah. Wa in farada hazal mal. Kalau misalkan anak laki-laki sendiri anak laki-laki, hazal mal, dia akan menghabiskan semua harta warisan, dia ambil semuanya. Anak perempuan ada kemungkinan Pak Ustaz ngambil harta semua, ada kemungkinan, dengan syarat tidak ada ahli waris yang lain kecuali dia. Beda halnya kalau si mayit. Ini kadang-kadang keliru jika si mayit meninggalkan anak perempuan tapi dia masih punya saudara. Ini mayit, bapak ini ketika meninggal masih ada saudaranya, adiknya, kakaknya, apalagi kalau masih ada bapak dan ibunya. Nah, ini hukum si mayit, hukumnya anak perempuan ini tidak bisa menghabiskan harta. Enggak boleh semua harta warisan diberikan ke anak perempuan. Enggak. Anak perempuan ini cuma dapat setengah kalau satu. Kalau mereka berdua dapat 2/3 bagi 2, sisanya nanti untuk kakak-kakak si mayit. Nah, kakak si mayit baik yang laki atau perempuan. Karena kakak si mayit salah satu ahli waris juga. Beda halnya kalau laki. Kalau anak laki-laki, semua kakak beradiknya si mayit semuanya mahjub, enggak dapat warisan. Karena anak laki-laki. Kalau anak perempuan tidak bisa menghajub saudara-saudara si mayit, kakak beradik si mayit. Beda halnya anak laki-laki.
Anak laki-laki semua bisa menghalangi, dia itu bisa menghalangi semua kakak beradik si mayit. Jadi wa in farada hazal ma. Jadi anak perempuan ada kemungkinan mendapatkan semua harta dengan syarat tidak ada ahli waris yang lain. Semua ahli waris yang lain tidak ada kecuali ya ahli waris cuma dialah satu-satunya. Hukumnya semua harta buat dia. Maksud yang tertulis setengah, ya setengah dia ambil dari jatah faradnya yang ditentukan oleh Allah, setengahnya lagi namanya al-raddu ma fadul, yakni mengembalikan yang sisa. Dikembalikan yang sisa berhubung tak ada ahli waris, dikembalikan ke ahli waris yang ada. Kemudian qala Allah fa in kunna nisaan fawqa thnataini, maka jika ada anak perempuan, anak-anak itu nisaan, anak perempuan saja tanpa laki, fawqa thnatain, di atas dua orang, tapi artinya ini dua orang lebih. Jadi kalau anak perempuan tidak ada laki, yang anak cuma perempuan saja, yang dua orang atau lebih dari anak perempuan, falahunna thulutha ma tarak, maka untuk anak perempuan yang berdua atau bertiga ini yang tanpa laki, hukumnya thulutha ma tarak, dapat 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Ini jika tidak bersama dengan anak laki-laki. Karena kalau sudah bersama dengan anak laki-laki, enggak berlaku lagi 2/3. Langsung semuanya jadi asabah, baik laki dan perempuan, merekanya statusnya sebagai asabah. Dan nanti cara pembagian asabah ini yaitu laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Beda halnya kalau yang semuanya perempuan, anak ini semua anak si mayit semuanya perempuan, 2 atau 5 atau 4, maka untuk mereka itu bagiannya 2/3, dibagi rata. 2/3 bagi rata lah untuk mereka itu. Wa kadzal ithnatan, jadi Allah sampaikan dalam Al-Quran jika lebih dari 2, mereka jika anak perempuannya lebih fauqas, di atas 2 orang, maka mereka dapat 2/3. Wa kadzal itsnatain, begitu juga kalau 2 anak perempuan itu 2 orang, sama hukum. Jadi 2 atau lebih perempuan, hukumnya dapat 2/3 dengan syarat tidak ada anak laki. Wa kadzal ithnatan, begitu juga kalau anak perempuannya 2 orang. Cuman dalil untuk 2 orang ini di ayat, dalil untuk di atas 2 orang. Kalau dalil untuk 2 orang diqiyas dari 2 saudara. Karena di depan nanti di surah Al-Maidah, kalau enggak di sebelum Al-Maidah masih An-Nisa juga. Wa kadzal ithnat li'annahu lil ukhtain, karena wa kadzal ithnata li'annahu lil ukhtain biqaulihi falahuma thuluthani mimma tarak. Kalau untuk 2 orang, li'annahu lil ukhtain, 2 orang karena 2/3 untuk 2 perempuan, 2 kakak perempuan atau 2 adik perempuan. Biqaulihi ta'ala falahuma thuluthani mimma tarak, nanti ke depan, maka untuk 2 saudara perempuan dapat 2/3. Fahuma, maka 2 anak perempuan lebih aula untuk mendapatkan 2/3. Jadi kalau betul 3 perempuan atau lebih di atas 2, artinya 3, 4, 5, itu dalilnya ayat ini. Adapun untuk 2 orang anak perempuan, dalilnya dikiaskan ke 2 saudara perempuan. Di ayat yang lain Allah sampaikan kalau si mayit meninggalkan 2 saudara perempuan dapat 2/3. Ini untuk saudara perempuan saja 2/3. Kalau untuk anak perempuan, jika 2 orang lebih aula untuk diberikan 2/3. Nah, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, wali anna al-bint tastahiqqu ats-thuluts ma'a dzakar fa ma'al untha aula. Karena anak perempuan mendapatkan 1/3 bersama laki.
Kalau ada satu anak perempuan, satu laki, maka perempuan yang satu ini dapat sepertiga, 2/3-nya untuk laki. Fama'al unsa aula, maka bersama perempuan lebih aula. Jadi kalau dia bersama saudara laki-laki, seperempuan satu, laki satu, perempuan ini dapat 1/3. Apalagi kalau dia bersama dengan sama-sama perempuan, artinya kalau dua perempuan, masing-masing mereka juga mendapatkan 1/3. Nah, inilah pembagian ahli waris untuk anak perempuan atau anak laki-laki. InsyaAllah besok kita lanjutkan lanjutannya untuk wa in kanat wahidatan falahan nasaf. Kita cukupkan dulu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana futuhal 'arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.